dan yang sehat di sini semoga tetap sehat. Amin. Baik, sebelum memasuki pembelajaran kali ini, Ibu akan memutarkan sebuah video pengantar apa? Pembelajaran. Judul artikel seperti penggunaan medsos di Indonesia didominasi Gen Z. Kemudian ada mengapa pentingnya literasi digital dalam era digital. Terus ada pengaruh bullying terhadap kesehatan mental. Kemudian yang terakhir ada tanah longsor di Lombok disebabkan oleh tingginya curah hujan. Nah, dari contoh video dan contoh judul artikel yang Ibu paparkan, apakah kalian bisa menebak hari ini kita akan belajar terkait apa? Oke, gitu. Hari ini kita akan belajar terkait teks eksposisi. Nah, di sini ada yang udah tahu belum teks eksposisi itu apa? Yang tahu, Ibu kasih hadiah nih. Jadi teks eksposisi itu benar, yaitu teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi atau penjelasan secara jelas dan objektif kepada pembaca. Nah, biasanya digunakan untuk menjelaskan seperti masalah, terus menjelaskan fakta, dan menyampaikan sebuah solusi. Jadi teks eksposisi itu sebuah teks yang berisi fakta dan juga opini pendapat seseorang. Siap-siap jawab ya. Ciri-ciri teks eksposisi. Berisi fakta, terus memberikan informasi, menurut pendapat diri sendiri. Ada lagi? Nggak ada. Oke, benar yang dikatakan aja tadi. Jadi ciri-ciri teks eksposisi sendiri itu ada bersifat informatif dan faktual. Terus yang kedua, menggunakan gaya penulisan yang jelas, padat, dan logis. Kemudian yang ketiga itu memuat sebuah data fakta yang mendukung sebuah penulisan teks eksposisi tersebut. Terus yang keempat itu ada menggunakan kata hubung sebab akibat seperti karena, kemudian sehingga, dan akibatnya. Ada yang tahu nggak tentang kaidah bahasa teks eksposisi itu ada apa aja? Kata guna, kata persukan, kata persuasif, kata denotatif, kata kerja perda. Jadinya 5 dulu. Ini sering. Ini ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Mbak Pramisya tadi. Jadi kaidah bahasa di teks eksposisi sendiri itu ada menggunakan kata-kata teknis. Terus yang kedua menggunakan kata hukum kausalitas, yaitu berisikan sebab akibat. Terus yang ketiga ada menggunakan kata fundamental. Terus yang keempat ada menggunakan kata penunjukan. Terus yang kelima ada kata persuasif yang berisi ajakan. Dan yang terakhir menggunakan kata denotatif yang berisi terkait tentang fakta-fakta. Nah, untuk struktur teks eksposisi sendiri ada berapa? Menganalisis struktur teks eksposisi. Nah, dari yang contoh teks eksposisi tadi yang saya nibumi, untuk bagian tesisnya itu yang mana? Ada yang tahu? Paling atas. Iya, yang paling atas. Terus argumentasinya? Yang tengah. Terus penegasan ulangnya? Paling akhir. Betul. Nanti yang sudah selesai bisa maju bawah mempresentasikan hasil dapat hadiah lagi. Terdapat pada paragraf utama. Bunyinya di. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini enggak? Ada suatu teks yang membahas fakta yang dimana terdapat strukturnya yang pertama tesis, argumentasi dan juga penegasan ulang. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sudah selesai. Nah, hari ini tidak Ibu beri tugas banyak dari kalian ada Ibu. Iya, ada sama Ibu. Oke. Jadi mempersiapkan tugas kalian yang kerangka membuat teks ekspresi terkait belajar atau tata usaha nanti akan kita bahas di minggu depan. Oke. Ya, dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.